Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan, yaitu mengenal firewall dan cara kerjanya. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Christian Ferry, NIM 190441188 dari Prodi Informatika dan Konsentrasi Jaringan. Baik, langsung saja, mari kita akan melihat bagaimana mengenal firewall secara lebih detail. Yang pertama itu latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan komunikasi suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi, baik organisasi, kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah, akan tetapi komputer tersebut pun saling berhubungan dengan komputer yang lainnya dengan cara kita menghubungkan suatu protokol dengan protokol yang lain yang dibaca sebagai suatu alamat pada sistem. Pada suatu jaringan, suatu komputer dan komputer yang lain pun bisa saling berbagi dan bisa bertukar informasi maupun berupa gambar, teks, bisa juga berupa suara dengan cara melewati lalu lintas jaringan yang bisa menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Kita masuk ke masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi yang telah dijelaskan di atas, maka rumus masalah dari observasi yang kami temukan yaitu bagaimana kinerja firewall pada jaringan. Langsung saja kita ke tujuannya. Untuk tujuan, dia mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama mengetahui apa itu firewall, dan yang kedua memahami fungsi firewall, dan yang ketiga bagaimana mengetahui cara kerja firewall. Baik, untuk yang tujuan yang pertama, kita mengetahui dulu apa itu firewall. Firewall itu merupakan suatu sistem proteksi untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas paket data menuju atau meninggalkan sebuah jaringan komputer, sehingga paket data yang telah diperiksa dapat diterima, ditolak, atau bahkan dimodifikasi terlebih dahulu sebelum memasuki atau meninggalkan jaringan tersebut. Firewall memproteksi suatu jaringan komputer dari hal-hal yang membahayakannya. Yang pertama, sekarang mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Ini adalah fungsi firewall, yaitu tujuan yang kedua, fungsi firewall. Yang pertama, fungsi yang dapat dilakukan oleh firewall adalah firewall harus dapat bisa mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan agar mengakses jaringan privat atau komputer yang dilindungi oleh firewall. Firewall melakukan hal demikian dengan melakukan deteksi terhadap paket-paket dan memantau koneksi yang sedang dibuat. Lalu untuk penapisan terhadap koneksi berdasarkan hasil inspeksi paket dan koneksi tersebut. Untuk fungsi firewall tersebut ada 6. Untuk fungsi yang kedua adalah melakukan autentikasi. Fungsi fundamental firewall yang kedua adalah firewall tersebut bisa melakukan autentikasi terhadap akses. Itu protokol TCP/IP yang bisa dibangun dengan premis bahwa protokol tersebut mendukung komunikasi yang terbuka. Nah, jika dua host saling mengetahui alamat IP adalah satu sama lainnya, maka mereka diizinkan untuk saling berkomunikasi. Dan untuk pada awal-awal perkembangan internet, hal ini boleh dianggap sebagai suatu berkat. Untuk fungsi yang ketiga, salah satu fungsi firewall adalah dia bisa melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin datang. Proteksi ini dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa pengaturan akses, seperti access control, penggunaan TCP, application proxy, atau kombinasi dari semuanya untuk mencegah host yang dilindungi dapat diakses oleh host-host yang mencurigakan. Jadi, fungsi untuk yang ketiga ini dia melindungi penggunaan proteksi yang diperoleh dan menggunakan beberapa peraturan jika ada host-host yang mencurigakan yang ingin mencoba memasuki file firewall tersebut atau dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Untuk yang keempat, koneksi dan keadaan koneksi. Agar dua TCP/IP dapat saling berkomunikasi, mereka harus saling membuat koneksi antara satu dan yang lainnya.
Firewall juga dapat menggunakan formasi koneksi untuk menentukan koneksi apa yang diizinkan oleh kebijakan akses dan menggunakannya untuk menentukan apakah paket data tersebut akan diterima atau ditolak. Untuk fungsi yang kelima, inspeksi paket merupakan proses yang dilakukan oleh firewall untuk menghadang dan memproses data dalam sebuah paket yang menentukan bahwa paket tersebut bisa diterima atau ditolak. Berdasarkan kebijakan akses yang ditetapkan oleh seorang administrator, firewall sebelum menentukan keputusan apakah hendak menolak atau menerima komunikasi dari luar, ia harus melakukan inspeksi terhadap setiap paket, baik yang masuk maupun yang keluar, karena di setiap antarmuka dan membandingkannya dengan daftar kebijakan akses. Untuk fungsi yang terakhir, yaitu stateful packet inspection, ketika sebuah firewall menggabungkan stateful inspection dengan packet inspection, maka firewall tersebut dinamakan dengan stateful packet inspection atau dengan singkatan SPI. SPI tersebut adalah inspeksi paket yang tidak dilakukan dengan menggunakan struktur paket dan data yang terkandung dalam paket, tapi juga pada keadaan host yang saling berkomunikasi tersebut berada. SPI pun mengizinkan firewall untuk melakukan pengawasan tidak hanya berdasarkan isi paket tersebut. Itulah 6 fungsi firewall tersebut. Dan yang tujuan yang ketiga, kita akan mengetahui cara kerjanya. Untuk cara kerja firewall, pada dasarnya ini merupakan penghalang antara komputer Anda atau jaringan dari internet atau luar dunia. Firewall bisa diumpamakan dengan seorang penjaga keamanan yang berdiri di pintu masuk rumah kita, dalam kurung seperti satpam contohnya, yang bertugas menyaring pengunjung yang datang ke tempat kita. Nah, dia mungkin mengizinkan beberapa pengunjung untuk masuk sementara, menyangka orang lain yang ia sangka penyusup. Demikian pada firewall tersebut adalah sebuah program, software, perangkat lunak, atau hardware yang menyaring informasi, paket, yang datang melalui internet ke komputer pribadi Anda atau jaringan komputer. Baik, itulah tadi dari presentasi saya mengenai cara kerja firewall yang juga 3 tujuan yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf. Ini presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.